Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih dan setia Tuhan terus melingkupi kita pagi hari ini. Renungan firman Tuhan pagi ini saya beri judul, Tetaplah Menabur. Diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di perikop ini ya, ada satu kisah tentang Ishak. Ishak merupakan ahli waris dan perjanjian berkat antara Allah dengan Abraham. Namun walaupun Ishak itu jadi anak perjanjian, bukan berarti Ishak itu tidak mengalami kesulitan. Ishak pun diperhadapkan dengan kesukaran, dengan kesulitan yang dia harus hadapi. Sama seperti Ishak diperhadapkan dengan kesukaran, kita pun tidak terlepas sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak perjanjian yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita pun diperhadapkan dengan kesukaran-kesukaran hidup. Kalau kita lihat pengalaman kehidupan Ishak adalah teladan yang baik yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap, hati kita, sikap kita menghadapi keadaan, situasi yang sulit dan sukar. Kalau kita baca di ayatnya yang pertama, waktu itu di negeri itu terjadi kelaparan. Maka Ishak dan istrinya mengambil keputusan untuk pergi ke Mesir. Kelaparan itu bukan kelaparan yang pertama, karena Abraham ayahnya pun mengalami itu dan ia pergi ke Mesir. Tetapi Allah mencegahnya. Allah menyuruh Ishak untuk tetap tinggal di Gerar, untuk tetap tinggal sebagai orang asing di negeri itu. Kalau kita lihat Gerar adalah satu lembah yang kering, satu lembah yang gersang, satu lembah yang tidak menjanjikan. Tetapi saat itu Ishak taat, dia tinggal di Gerar. Dia alami banyak kesulitan, tetapi justru di Gerar dia melihat tanah yang gersang itu berubah menjadi mata air yang berbual-bual karena ia taat kepada firman Tuhan. Namun kesulitan itu tidak menghalangi Ishak untuk ia tetap melakukan sesuatu. Apa yang Ishak lakukan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak menabur. Alkitab memberitahukan kepada kita ayat yang kita sudah baca di dalam ayat yang ke-12 tadi. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam segala kesulitan, di dalam segala kesukaran, kita mendapati bahwa Allah adalah Allah yang tetap sama. Ia tetap menepati janjinya untuk memberkati Ishak, dan Ishak diberkati oleh Tuhan. Hal menabur yang dilakukan oleh Ishak itu menjadi teladan, menjadi contoh bagi setiap kita di masa-masa sekarang. Kalau kita lihat di tahun-tahun yang lalu, dunia dan termasuk kita mengalami badai yang cukup besar. Dan keadaan itu membuat tahun ini menjadi tahun yang tidak menentu, menjadi tahun yang tidak menjanjikan bagi setiap kita. Menjadi tahun yang suram, tahun yang berat. Tetapi meskipun diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu, tahun di depan kita tidak menentu, keadaan situasi tidak menentu. Mari kita punya komitmen sama seperti Ishak untuk kita menabur benih-benih yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh Ishak. Kejadian 8 ayat yang ke-22 dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini memiliki arti Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup itu adalah kesempatan kita untuk kita menabur untuk Tuhan dan juga menabur untuk sesama kita. Kalau kita melihat hal menabur ini, Rasul Paulus nasihatkan kepada setiap kita agar kita menabur benih-benih yang membawa hasil kepada kekekalan. Bukan kita menabur benih-benih yang membawa hasil kebinasaan. Ketika saudara dan saya menabur hal-hal yang baik, maka kita sedang menabur benih hidup kekal.
Tetapi ketika kita menabur hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, kita sementara menabur benih kebinasaan. Puji Tuhan. Tetapi Rasul Paulus tidak berhenti sampai di situ. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia menekankan satu kepastian bahwa apa yang ditabur oleh orang itu juga yang akan dituainya. Sebab itu bagi setiap kita, Rasul Paulus nasihatkan, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena akan datang waktunya kita akan menuai hasil apa yang saudara dan saya tabur. Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, kita akan menuai jika saudara dan saya tidak menjadi lemah. Mari kita mau belajar melakukan sesuatu untuk Tuhan, melakukan sesuatu untuk sesama kita. Tabur benih yang baik, tabur benih yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab itu menaburlah benih yang baik selama kita hidup, karena kita tidak tahu kapan saudara dan saya akan menuai. Entah kita sendiri yang menuai atau anak cucu kita nantinya. Yang pasti firman Allah pada pagi hari ini, tetaplah menabur. Apapun kondisi dan keadaannya, tetaplah menabur. Menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, sudahkah kita menabur kebaikan seperti apa yang diajarkan oleh Yesus? Menabur kasih lebih banyak, menabur berkat bagi sesama kita, menabur kepedulian bagi orang-orang di sekitar kita, menabur ketekunan, menabur giat dalam iman kita, menabur ketaatan, dan menabur kesetiaan. Mari kita menabur sesuatu untuk Tuhan, juga melalui talenta-talenta kita, pelayanan kita, dan masih banyak hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Seperti Ishak yang tetap menabur dengan penuh iman dalam kondisi apapun. Inilah juga yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap kita. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah dilahirkan baru di dalam Kristus. Hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara, tetapi hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Allah. Walaupun situasinya tidak baik, tidak pas untuk kita menabur, tetapi ketika firman Allah katakan tetaplah menabur, taburlah hal-hal yang baik, maka mari kita mau bangkitkan semangat kita. Jangan sampai bosan, jangan sampai lelah, untuk kita tetap terus menabur dalam iman kita. Dan lihatlah Tuhan yang akan menumbuhkan semua taburan-taburan yang kita tabur pada saat ini. Puji Tuhan, ini yang menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam masa yang sukar, tetaplah saudara menabur kebaikan. Saudara akan menuai berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan, selagi kami masih hidup, kami masih bernafas. Kami mau menabur hal-hal yang baik. Kami mau menabur hal-hal yang membuat hidup, menghasilkan hidup yang kekal Tuhan. Kami tidak mau menabur hasil dari kebinasaan-kebinasaan yang ada. Ini menjadi contoh bagi setiap kami Tuhan. Kami mau belajar menabur dengan penuh iman. Dan biarlah ini juga yang dimiliki oleh sidang jemaat Tuhan. Ketika mereka menghadapi situasi yang sulit, menghadapi situasi yang sukar, kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka tetap memiliki hati untuk menabur hal-hal yang baik. Karena satu kali kelak mereka akan menuai hasil yang luar biasa. Ada keuntungan-keuntungan yang Tuhan berikan dan Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja bagi setiap kami. Berkati pemerintahan kami juga di dalam mengatasi wabah pandemi ini. Tuhan tolong sehingga mereka boleh sukses Tuhan untuk menghadapi ini semua. Berkati pemerintahan kami, berkati orang-orang yang ada di dalam pemerintahan kami. Dan berkati kami semua juga Tuhan. Berkati kami di dalam hari-hari kami. Kami mau belajar untuk terus beriman apapun kondisi kami Tuhan. Biarlah
kondisi kami, tidak melemahkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa sembahyang kami. Kami percaya Tuhan, pagi ini kami melangkah dengan penuh iman, dengan sukacita. Dan kami akan terus menabur hal-hal yang baik di dalam Engkau. Dan kami lihat tuaian-tuaian itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin.